hafizahullahu subhanahu wa ta'ala wa ra'ahu fi kuburihim wa nafa'ana min ulumihi. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi hadis ini lalu menjadi para ulama menjadikan al-qawaid al-fiqhiyah itu. Qawaid al-fiqhiyah itu ada 5. Yang pertama itu al-umuru bimaqasidiha. Nah, al-umuru bimaqasidiha itu lahir dari innamal a'malu binniyat. Nah, innama itu qasar. Hanya dengan niat pekerjaan itu menjadi takhassus, menjadi sah. Maka kalau banyak orang mengatakan, "Kenapa pakai niat? Menghadap kiblat sudah tahu waktunya ini waktu maghrib. Ya langsung Allahu Akbar kan sudah Nah, ini mesti nggak tahu hadis ini. Banyak orang yang mengatakan gitu. Jadi niat itu tidak wajib katanya, karena nggak membaca hadis ini. Niat itu wajib karena berdasarkan hadis ini. Nah, niat ini yang menentukan sah tidaknya, karena niat itu adalah ada di dalam hati. Karena itulah ada praduga tidak bersalah dia. Praduga tidak bersalah itu orang melakukan apa saja jangan dikasih tanda benar dan juga jangan dikasih tanda salah. Lalu ditanya, "Kenapa kamu pakaian seperti ini? Kenapa? Dan jawabannya itu berbeda-beda. Jawabannya itu yang menentukan salah benarnya seseorang. Gitu. Coba sekarang itu kalau kalian berpakaian, kenapa pakaian seperti itu? Jawabannya apa? Murah. Nutup aurat. Murah. Tambah gak jelas itu. Yang paling benar itu tazayyun. Untuk mempercantik diri, untuk mempergagah diri gitu. Karena laki-laki dan perempuan itu sebagai manusia itu lebih cakep wedus. Hayawan itu cakep itu karena bisa menyimpan kemaluannya walaupun nggak punya baju. Dan manusia itu laki-laki dan perempuan tidak bisa menyimpan kemaluannya. Makanya Tuhan itu berfirman, "Ya Bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak cucu Adam, ambillah perhiasanmu jika kamu mau ke masjid. Jadi memakai baju macam-macam itu litazyin, untuk mempercakap diri. Al-hadits tsani. Hadis yang nomor 2. An Umarah radhiyallahu an, diriwayatakan saking Umar radhiyallahu an aidan qatan halimani qala, berkata Umar itu berkata, bainama nahnu inda Rasulillah sallam, ketika kita itu di antara Rasulullah SAW, jadi kita kumpul begini ini, di antaranya adalah Rasulullah. Jadi dzata yaumin, pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun syadidun, tiba-tiba tampak kepada kita. Siapa yang tampak? Rajulun syadidun, laki-laki yang tegas, tidak loyo gitu, laki-laki yang tegas. Bayadith thiyab, bajunya putih. Oh, punya saya bukan putih. Bayadith thiyab, sadidus sawad syi'ri, rambutnya hitam, sangat hitam, tidak ada putihnya sama sekali. La yura alaihi atharus safar, la yura, tidak kelihatan, alaihi ingatasi rojul, atharus safar, bekasnya bepergian. Jadi dia bersih. Kalau sekarang itu sumringah. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak mengetahui hu kepada rojulun,
minhu saking di antara kita, siapa ahadun seseorang, jadi di antara kita satu orang pun tidak tahu kepada laki-laki tadi itu. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga jalasa duduk laki-laki tersebut ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi, kemudian bersandar, kakinya disandarkan gitu, dua lututnya disandarkan ila rukbataihi, maring lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kafaihi, dan meletakkan rajul itu kafaihi, epek-epeknya itu. Nah, gini. Nah, tangan itu, tangannya gini. Nah, apa ini? Nah, telapak tangan. Bahasa pondoknya itu epek-epek. Ala fakhidaihi. Nah, begini loh. Nah, kepada pupunya. Lutut. Iya. Nah, waqala, seraya berkata, ya Muhammad, hai Muhammad, katanya. Jadi seraya menyapa Nabi Muhammad. Akhbirni anil Islam, akhbirni ceritaan no siro ni maring ingsun anil Islam, tentang Islam. Ceritakan kepada saya tentang Islam, katanya. Faqala, maka menjawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Nah, bersaksi ini, nah, ilmunya itu ada 3 tingkatan. Pertama tingkatan syariat, kedua tingkatan hakikat, ketiga tingkatan makrifat. Ketika tingkatan syariat, kepercayaan, maka ketika kita baca syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bermakna a'taqidu anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya percaya tidak ada Tuhan selain Allah dan saya percaya Muhammad utusan Allah. Ketika kita sudah S1, sudah diajari tentang rasional, maka syahadatnya itu rasional, hakikat. Jadi ketika kita baca syahadat, artinya lain di dalamnya itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bermakna usaddiqu anna la ilaha illallah wa usaddiqu anna Muhammadar Rasulullah. Saya betul-betul mengetahui secara rasional tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya betul-betul mengetahui secara rasional Muhammad utusan Allah. Loh, ketika kita sudah S2, nah, makanya saya anjurkan anak-anakku sekolah S2 kalau bisa. Syahadatnya berubah, nak. Syahadatnya sudah idroki, karena diajari empirisme. Jadi ketika dia baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bermakna adriku anna la ilaha illallah wa adriku anna Muhammadar Rasulullah. Saya betul-betul merasakan tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya betul-betul merasakan Muhammad utusan Allah. Maka ketika kita sudah S3, mestinya sudah 3-in-1. Jadi ketika kita baca syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bermakna ana a'taqidu wa usaddiqu wa adriku anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi secara teoritis itu bisa, tapi secara praktek enggak, nak. Hanya Tuhan doa. Makanya di dalam YouTube itu ada kopi. Kopi itu kalau kurang gulanya, yang disalahkan gula. Kopinya kurang gula nih, pahit. Kalau kopinya terlalu manis, kopi gulanya lagi yang disalahkan.
kopinya keaken gula katanya, terlalu manis. Nah, ketika kopinya itu 3 in 1, orang hanya mengatakan kopinya top markotop. Maka ketika itu manunggaling kaulo Gusti itu menyatu dengan Tuhan itu, yang ada di dalam diri kita itu hanya Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Al-Junaid. Katanya Al-Junaid itu, wa minat tauhidi waqa'at tasdiqu bihi, wa minat tasdiqi bihi waqa'at tahqiqu alaihi, wa minat tahqiqi alaihi jarat al-ma'rifatu bihi, wa minal ma'rifati bihi waqa'at al-istijabatu fi ma da'a ilaihi illa ayyakula al-fani. Katanya, kana mawjudan mafqudan wa mafqudan mawjudan, fakana haitsu lam yakun wa lam yakun haitsu kana, tsumma kana ba'da ma lam yakun haitsu kana. Kata Al-Junaid, wa minat tauhid wa qad. Kita itu apa tauhid itu? Ada alat atau ilmu tentang penyatuan diri dengan Tuhan. Tapi kalau ilmunya aliyah ke bawah itu, wa ma asbaha dzikr yang setingkat. Apa tauhid itu? Adalah ilmu tentang keesaan Tuhan. Nah, karena itulah makanya ketika kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, apa bertauhid itu menurut Al-Junaid? Al-istighraq fillah alal kulliyah. Tenggelam di dalam Allah secara totalitas. Bagaimana caranya di dalam hidup? La takayyafa wa la tahayyatha wa la ta'yan. Jangan pernah mengatakan kita hidup itu bagaimana ya Allah itu, jangan. Jangan juga mengatakan aina Allah, di mana Allah, enggak boleh. Jangan sampai kita mengatakan min haitsullah, ujub itu, tidak boleh. Kita percaya aja kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan secara totalitas. Kalau orang seperti itu, istadalla fihi alaihi, mendapat petunjuk katanya. Lalu ditanya, apa petunjuknya Al-Junaid? Petunjuknya itu karena istidlaluhu taufiqahu, taufik, mendapat taufik. Makanya NU itu membuat kalau pidato itu cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum. Dia orang yang mendapat taufik itu akan kebanjiran hidayah. Lalu ditiru oleh Muhammadiyah, cukup sekian tanpa wau, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum. NU melarikan diri, lalu merubah, cukup sekian apa yang saya sampaikan, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari tata cara pidatonya ketahuan mana NU, mana Muhammadiyah, mana orang yang tidak kedua-duanya kan ini. Nah, dari caranya berpidato. Lalu orang itu kalau sudah dapat taufik akan kebanjiran hidayah. Taufik itu cocok. Al-Quran itu hidayah. Tapi orang Kristen, orang Yahudi macam-macam itu tidak cocok kepada Al-Quran itu, dia nggak dapat hidayah. Nah, kita itu cocok. Makanya dapat hidayah Al-Quran sebagai hidayah. Nah, kalau akan kebanjiran hidayah seperti apa? Katanya Al-Junaid mengatakan, wa minat tauhidi wa ka'atas dubihi. Dari percaya secara totalitas itu akan mendapat hidayah, mengetahui Tuhan ada secara rasional. Wa minat tasdiqi bihi wa ka'at tahqiqu alaihi. Setelah kita mengetahui ada Tuhan secara rasional, akan mendapat hidayah, mampu merasakan Tuhan ada dalam kehidupan ini. Wa minat tahqiqi alaihi jarat al-ma'rifatu bihi. Ketika kita sudah mampu merasakan Tuhan itu ada di dalam kehidupan ini, akan bertemu dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah ketemu dengan Tuhan, wa minal ma'rifati bihi wa qa'at al-istijabatu fi ma da'a ilahi illa ayyakula al-fani. Dia akan diterima oleh Tuhan, akan menyatu dengan Tuhan. Tapi sebelum betul-betul menyatu, dia mengatakan, kana mawjudan mafqudan wa mafqudan mawjudan. Allah itu maha ada, tapi hilang lenyap dalam kehidupan ini. Allah hilang lenyap dalam kehidupan ini, tapi maha ada. Fakana haitsu lam yakun wa lam yakun haitsu kana. Allah itu maha ada, tapi seakan-akan tidak ada. Allah itu dalam hidup ini seakan-akan tidak ada, tapi maha ada. Fa'bada malam yakun, ketika sifat basyariahnya manusia itu hilang, kana. Maka yang ada di dalam diri manusia itu adalah Tuhan, Tuhan, Tuhan.
Maka kita ketika menyatu dengan Tuhan, yang ada Tuhan di dalam diri kita. Makanya kalau secara filsafat, siapa Tuhan itu ketika masih tingkatan syariat, tingkatan epistemologi? Pencipta. Kan itu. Dia mempunyai 99 nama. Dia tidak butuh seseorang, tidak butuh sesuatu apapun. Waniyun anil hamid. Qadirun, maha kuasa. Nah, ketika secara rasional siapa Tuhan itu? Sumber dari segala yang ada. Kalau dikatakan pencipta, pencipta itu kan tidak maha kuasa. Kalau secara hakikat. Kenapa? Karena masih bekerja, Tuhan tidak bekerja. Jadi ketika Tuhan itu ingin tahu kepada dirinya, apa katanya di dalam hadis qudsi? Kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fa bi yu'rifun. Saya sebetulnya mutiara yang tersimpan. Lalu aku ciptakan makhluk, melalui diriku makhluk akan tahu diriku. Dan gitu. Jadi itu secara syariat. Kalau secara hakikat, Allah itu mencintai dirinya, lalu ingin melihat dirinya Tuhan itu. Ketika Tuhan melihat dirinya, lahirnya alam semesta ini. Ketika Tuhan tajalli, maka lahir alam semesta ini. Jadi makanya siapa secara falsafi Tuhan itu sumber dari segala yang ada. Jadi seluruh di dunia itu substansi Tuhan. Makanya kita bisa kembali kepada Tuhan dan menyatu dengan Tuhan. Nah, kalau secara makrifat siapa Tuhan itu? Aku ketika menyatu dengan Tuhan. Jadi ketika kita menyatu dengan Tuhan, siapa Tuhan? Aku, kan gitu. Nah, itulah syahadat ini. Maknanya syahadat. Wa tuqimus shalah, mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu apa, nak? Bukan dia melakukan sholat, bukan. Dia ngajari sholat, melakukan sholat, mengajak orang sholat. Ada 3 tuqimus shalah. Nek sampean itu hanya sholat itu tidak pernah ngajak, tidak pernah ngajari sholat, masih tidak masih hadamatin, menghancurkan agama. Jadi waktu tiaz zakat, itu mengeluarkan zakat. Nah, zakat itu ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Nah, yang zakat mal itu banyak macam-macamnya, menemu harta, pertanian, macam-macam lah. Terus apalagi selain bertani itu, kalau menggali tambang emas itu apa namanya? Menggali. Apa? Ya menggali. Dan enggak usahanya apa namanya? Seperti mencari premium. Ya itulah. Iya, tambang kan gitu. Ya, pekerjaannya tambang. Dan itu ada zakatnya. Wa tasuma Ramadan, puasa dalam bulan Ramadan. Wa tuhijjal baita in istata'ta ilaihi sabila, naik haji jika mampu. Nah, menurut para ulama, 5 ini namanya ibadah mahdhuf, murni, tidak boleh dirubah. Jadi kalau maghrib itu 3 rakaat nggak boleh ditambah. Ibadah mahdhuf itu ada 5. Anta syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa tuqimas shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma ramadan, wa tuhijjal baita in istata'ta. Ini aujabul wujub, khusus hubungan kita dengan Tuhan. Qala sadaqta. Lalu siapa itu? Laki-lakinya itu menjawab, benar katanya. Qala fa ajibna lahu. Lalu dia mengatakan, wah, terpesona saya dengan keteranganmu. Wa yat'aluhu wa yusaddiquha. Dia bertanya tentu membenarkan. Berarti ngetes kan gitu. Apa dia ini bener. Kan gitu. Berarti Afi kan lebih pintar kalau sudah begitu. Ini malaikat Jibril lebih pintar seakan-akan dengan Rasulullah. Kan gitu. Karena malaikat Jibril itu utusannya Tuhan. Qala, lalu malaikat Jibril itu tanya lagi ahad itu, fa akhbirni anil iman.
Fa akhbirni, lalu ceritakanlah kamu nih kepada saya anil iman, tentang iman. Coba ceritakan kepada saya tentang iman. Qala, menjawab Rasulullah, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Antuk minabillah, yang tahu beriman sira billah kelawan Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan para rasul, rasulnya Allah, wal yaumil akhir, hari kiamat. Wa tu'mina, dan berimanlah kamu bil qadari khairihi wa syarrihi, qadar khairihi wa syarrihi. Nah, beriman kepada apa tadi? Antuk minabillah, beriman kepada Allah. Jadi kepada Allah itu harus beriman. Nah, untuk supaya beriman baik itu pertama kali harus mengenal Allah. Itu. Baru setelah kenal kepada Allah itu kita bisa mencintai Allah. Nah, iman itu kan rasional lah. Jadi kalau sampean itu dia tidak kenal sama Abi tidak kenal sama dia, ya nggak ngerti, ditanya mertuanya kamu siapa, dia katanya Abi Suis. Lo nggak pernah ketemu? Belum. Berarti nggak kenal. Ini nggak pernah ketemu. Harus mengenal Allah dulu. Baru kita itu percaya. Bagaimana caranya mengenal Allah? Ya di dalam Al-Quran dan hadis itu. Terus yang kedua, wa malaikatihi, malaikat-malaikat. Gimana caranya mengenal malaikat? Ya di dalam hadis Al-Quran. Ada 10 malaikat itu. Dulu Faris hafal, sekarang lupa ya. Malaikat itu juga apa? Wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah. Nah, kitabnya Allah itu ada berapa kitabnya Allah? 4 yang harus kita percayai. Apa saja itu? Al-Quran, Injil, Taurat. Nah, itu. Tapi yang dijamin hanya Al-Quran oleh Tuhan. Yang lain dirubah-rubah. Wa rusulihi, para rasul, para nabi itu ada berapa yang harus kita imani? 25. Iya. 25. Sopo? Adam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Adam 2 3 4 5 25, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wal yaumil akhir. Yaumil akhir itu hari kiamat nanti. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi beriman kepada takdir Tuhan yang baik dengan yang jelek. Takdir Tuhan bisa dirubah enggak, Nak? Bisa. Tapi boleh enggak merubah? Kalau yang sifatnya doa boleh. Kalau yang sifatnya ini, Kalau sifatnya azali itu yang dari itu tidak boleh. Seperti Faris, hidungnya itu pesek. Kok dimancungkan bisa? bisa. Tapi boleh atau tidak kan gitu. Nah, jangan Faris lah, Umi Ai. Nah, dimancungkan nggak bisa. Bisa dirubah tapi tidak boleh hukumnya menurut ulama. Qala, lalu berkata rajulun, shadaqta, benar kamu. Qala, lalu rajulun itu bertanya lagi, fahbirni anil ihsan, ceritakan kepada saya tentang ihsan. Qala, lalu Rasulullah menjawab, anta budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yara. Menyembahlah kamu anta budallah ing yang to nyembah sira Allah ing Allah ka'annaka kaya sak temene sira tarahu, melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, maka jika kamu belum mampu melihat Allah, fa innahu yara. Nah, ini masih tingkatan syariah, itu sudah bisa khusyuk. Jadi kita bisa sholat ibadahlah kepada Allah, bersolat. Kan masih belum tahu kepada Allah, belum mampu melihat Allah. Tapi dirinya kalau merasa diperhatikan Allah bisa khusyuk. Allah yang memperhatikan. Maka apa saja yang kita lakukan itu merasalah diperhatikan oleh Allah. Biar kita bisa khusyuk. Jangan bisa takut. Kok Allah kok ditakuti? Banyak yang salah pendidikan itu. Takutlah kepada Allah.
Allah itu memangnya genderuwo. Enggak, Allah itu cakep. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Gitu. Ojo ditakuti Allah itu nak. Kalau takut anunya maksudnya bukan takut kepada Allah gitu. Takut kepada dirinya ditinggal oleh Allah. Kan gitu. Enggak oleh takut. Sekolah. Lalu berkata Ahad, malaikat tadi, fa akhbirni anis sa'ah. Ceritakan nih kepada saya anis sa'ah tentang kiamat. Qala mal mas'ulu ma utawi barang al mas'ulu ma iku apa al mas'ulu utawi yang ditanyakan anha saking ya saya apa tadi sa'ah fa bi a'lama minas sa'il. Maka dialah orang yang paling tahu daripada dialah orang yang paling tahu. Katanya qala fa akhbirni an amaratiha. Ceritakanlah kepada saya an amaratiha, tanda-tandanya hari kiamat. Qala, lalu berkata, siapa Rasulullah itu? Antalidah al-amatu rabbataha kak keta. Antalida ini yang kau melahirkan sopo al-amatu budak perempuan rabbataha, lalu mendidiklah kamu kepada amat tadi. Itu tanda-tandanya. Jadi saya itu punya budak perempuan Rajib. Lalu budak perempuan itu saya kawini. Dan budak itu boleh dikawini oleh yang punya budak. Setelah melahirkan, yang merawat itu adalah saya. Ini salah satu tanda-tanda kiamat. Terus wa antara al-khuffata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fi bunyan. Dan yang tahu melihat sira al-khuffata al-urata, khuffat itu cucu-cucu, al-urata telanjang bulat. Al-urata itu apa ya? Ya telanjang bulat. Al-alata keluarga, ri'a asya'i semaunya. Ya tatawaluna fil bunyan, sepanjang rumah. Mereka itu banyak cucu-cucu main telanjang seenaknya. Jadi walaupun ada tamu gak direken. Itu. Tsumma intalaqah. Falabistu maliya. Kemudian dia pergi, jadi laki-laki itu pergi. Falabistu maliya. Lalu saya maliya itu apa? Condong. Kepada omongannya dia itu kagum gitu loh. Tsumma qala ya Umar, Rasulullah lalu berkata, ya Umar, atadri minas sa'il, kata, hai Umar, atadri apakah kamu tahu minas sa'il yang tanya tadi? Qultu, lalu Umar itu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan dan utusannya yang tahu, katanya. Qala, lalu dia berkata, Rasulullah yang berkata, fa innahu Jibril. Fa innahu muqasa tamani ahad tadi, laki-laki tadi, iku Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Atakum datang ya sejibril kum di antara kalian, yu'allimukum mengajari ya sejibril kum kepada kalian dinakum tentang agama kalian. Jadi Jibril itu datang untuk mengajari agama. Jadi agama itu hanya itu. Satu itu ibadah mahdoh, dua itu ibadah iman ya, tiga itu apa? Ibadah syariah. Caranya dia beribadah kepada Allah supaya khusyuk,
Allah yang memperhatikan kita. Sudah deh. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Sekali lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Terima kasih.